Sofia Nurhamida dengan NIM 2042000032. Di sini saya akan menyampaikan mengenai sejarah berdirinya dinasti Utsmani di Turki. Dalam literatur sejarah Islam tercatat bahwa Turki berhasil mendirikan kekuasaan, yaitu Turki Saljuk dan Turki Utsmani. Turki Utsmani didirikan setelah hancurnya Turki Saljuk yang telah berkuasa selama kurang lebih 250 tahun. Negara Utsmani muncul pada tahun 669 Hijriah. Namun, negara ini baru menganut sistem kekhalifahan pada tahun 923 Hijriah, yaitu saat transisi dari negara Islam ke negara kekhalifahan Islam. Kerajaan ini didirikan oleh bangsa Turki dari kabilah Oghuz atau Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara Cina yang kemudian pindah ke Turki, Persia, dan Irak. Mereka memeluk Islam kira-kira abad 9 atau 10, yaitu ketika mereka menetap di Asia Tengah. Mereka mendapatkan tekanan-tekanan dari bangsa Mongol, kemudian mereka mencari perlindungan kepada Saljuk. Dan Saljuk pada saat itu berada di bawah kekuasaan Sultan Alauddin Kaykobat atau yang biasa disebut Sultan Saljuk. Ertuğrul yang merupakan pimpinan Turki Utsmani pada saat itu berhasil membantu Sultan Saljuk dalam menghadapi Bizantium. Atas jasa itulah Ertuğrul mendapatkan penghargaan dari Sultan Saljuk berupa sebidang tanah di Asia Kecil yang berbatasan dengan Bizantium. Sejak saat itulah mereka terus membina wilayah barunya dan memiliki ibu kota yang dinamakan Shukut. Setelah Ertuğrul meninggal, kedudukannya sebagai pemimpin Turki Utsmani digantikan oleh putranya yang bernama Utsman. Dan setelah itu Saljuk mendapatkan serangan dari bangsa Mongol. Pada saat itulah Utsman mengklaim kemerdekaan secara penuh wilayah yang didudukinya yang semula merupakan pemberian Sultan Saljuk, sekaligus memproklamasikan berdirinya kerajaan Turki Utsmani. Inilah asal mula mengapa kemudian diberikan nama dinasti Utsmani. Ini berarti bahwa putra Ertuğrul dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsmani. Sebagai penguasa pertama, dalam sejarah Islam disebut sebagai Utsman I. Utsman memerintah pada tahun 1290 Masehi sampai 1326 Masehi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemakalah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penaklukan Konstantinopel. Jatuhnya Kekaisaran Romawi Timur ke tangan Turki yang dipimpin oleh Mehmed kedua sang penakluk pada tanggal 29 Mei 1453 kalender Julian merupakan peristiwa penting yang merupakan salah satu penanda berakhirnya abad pertengahan. Pergantian kekuasaan dari Kekaisaran Romawi Timur kepada Kesultanan Utsmaniyah ini menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia Barat di Laut Tengah terputus, menyebabkan persediaan rempah-rempah untuk dunia Kristen yang dulunya bisa didapatkan dengan mudah di Konstantinopel tidak tersedia lagi karena konflik antara agama Kristen dan agama Islam. Para pedagang terpaksa mencari jalur lain untuk mencari rempah-rempah. Hal tersebut membawa bangsa Eropa ke India dan Kepulauan Nusantara. Latar belakang dari Konstantinopel yakni dinasti Utsmani ingin menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan Konstantinopel. 2. Membawa Muhammad Al-Fatih ingin meruntuhkan dominasi Bizantium Romawi Timur di
kawasan Timur Tengah. 3. Menegaskan kekuatan pengaruh Islam di dunia internasional. Peradaban pada masa dinasti Utsmani. Dalam bidang militer yang sangat unggul, hal inilah yang sangat berpengaruh terhadap peradaban Islam dan yang berkembang pada masa itu. Perkembangan peradaban semacam ini adalah salah satu karakter yang dimiliki oleh Turki Utsmani dalam perkembangan peradaban Islam. Sebab mereka lebih fokus pada kegiatan militer. Masa kepemimpinan Artogol sampai Orhan merupakan masa pembentukan kekuatan militer, sedangkan perang dengan Bizantium sebagai awal didirikannya pusat pendidikan dan pelatihan militer yang disebut Jenisari atau Inkisyariyah. Selain itu, kerajaan Utsmani juga membuat struktur pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan raja yang dibantu oleh Perdana Menteri yang membenahi gubernur. Gubernur mengepalai daerah tingkat 1. Di bawahnya ada bupati. Kekuasaan yang membentang dari Asia sampai Eropa. Maka terjadilah interaksi peradaban dengan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki dan saling mempengaruhi sehingga peradaban yang lebih kuat banyak memberikan pengaruh terhadap peradaban yang lebih lemah. Namun di era abad 20 seperti yang diungkapkan Turki masih menghadapi jalan panjang untuk mengejar ketertinggalannya khususnya dalam pendidikan. Tapi jika dilihat dari jumlah perubahan yang telah terjadi, baik mengenai pendidikan dan persamaan, hal itu sudah luar biasa. Ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan kerajaan Turki Utsmani merupakan perpaduan ragam kebudayaan seperti Persia, Bizantium, dan Arab. Dari kebudayaan Persia, mereka mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam istana raja. Sedangkan organisasi pemerintahan dan kemiliteran diserap dari Bizantium. Adapun ajaran mengenai prinsip-prinsip ekonomi sosial dan kemasyarakatan, keilmuan, serta huruf diambil dari Arab. Bidang keagamaan. Agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama dan kerajaan pun sangat terikat dengan syariat sehingga fatwa ulama hukum yang berlaku. Oleh karena itu, ajaran-ajaran tarekat berkembang dan mengalami kemajuan di kerajaan Turki Utsmani. Para mufti menjadi pejabat tertinggi dalam urusan agama sekaligus berwenang memberi fatwa resmi terhadap problem keagamaan yang terjadi dalam masyarakat. D. Masa mundurnya dinasti Turki Utsmani. Yang pertama diawali dengan periode desentralisasi. Periode ini dimulai pada awal pemerintahan Sultan Salim III 1566 sampai 1574 hingga tahun 1683 ketika angkatan bersenjata Turki Utsmani gagal dalam merebut kota Vienna untuk kedua kalinya. Yang kedua, periode dekompresi. Periode ini terjadi dengan munculnya anarki internal yang dipadukan dengan lepasnya wilayah tahlukan satu persatu. Pada abad ke-16, kelompok Devisme telah menjadi kelompok yang solid dan mendominasi kekuatan politik, bahkan menggeser posisi para aristokrat Turki tua. Faktor mundurnya dinasti Turki Utsmani. Faktor
mundurnya dinasti Turki Utsmani dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Faktor internalnya luas wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap, hilang keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Utsmani. B. Heterogenitas penduduk dan agama. C. Kehidupan yang istimewa dan bermegahan para khalifah. D. Merosotnya perekonomian negara akibat peperangan Turki yang mengalami kekalahan. Faktor eksternal. Timbulnya gerakan nasionalisme bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki berkuasa, mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. B. Terjadi kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan, sedangkan Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan sehingga jika terjadi perang, Turki selalu mengalami kekalahan.